Magister Manajemen. Yang kami hormati Pak Dr. Eman Sulaiman sebagai narasumber kita hari ini, Bapak Ibu dosen tentu yang sama-sama kami hormati. Terima kasih atas kesediaan waktunya mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam situasi pandemik ini kita tetap meluangkan waktu beraktivitas tanpa ada kendala sedikit apapun. Ya, salawat serta salam adalah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau memberikan syafaatnya di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan Deta Sharing ini tentu tidak luput merupakan kerjasama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Buton. Harapannya ke depannya kegiatan akademik termasuk kurikulum semakin lebih baik. Ya, di kesempatan ini pula akan ada opening speech yang akan diberikan oleh Rektor. Ya, untuk memaksimalkan waktu, saya langsung persilakan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Ibu Dr. Ode Al-Zarliani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Pak Asrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati para Wakil Rektor Lingkup Universitas Muhammadiyah Buton, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan Wakil Rektor 4. Yang saya hormati para Dekan Lingkup Universitas Muhammadiyah Buton, Ketua Program Studi, para Kepala Biro, seluruh pejabat Lingkup Universitas Muhammadiyah Buton, dan para dosen di Lingkup Universitas Muhammadiyah Buton. Yang saya banggakan dan kami sangat muliakan Pak Dr. Eman Sulaiman selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di masa Covid-19 kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka kegiatan pengembangan dan pemutahiran kurikulum. Tanpa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan pemberi syafaat di hari akhir kelak. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, mengawali sambutan saya pada hari ini, pertama mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah di tahun ini Universitas Muhammadiyah Buton mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa, yaitu mendapatkan hibah Deta Sharing. Tentunya ini merupakan kerja keras dan kerjasama dari seluruh komponen yang ada di Universitas Muhammadiyah Buton, dari tingkat pimpinan sampai tingkat dosen, sehingga bisa menghasilkan suatu karya yang tentunya bisa memberikan kontribusi yang sangat besar untuk kelengkapan memberikan pelayanan kualitas bagi para mahasiswa, sehingga nantinya akan menghasilkan lulusan yang berkompeten dan bisa bersaing di pasar global. Tentu harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat datang kepada Pak Dr. Eman Sulaiman. Selamat datang Pak di Universitas Muhammadiyah Buton, walaupun melalui virtual. Jadi dengan dengan adanya COVID-19 ini Pak, tentu tidak hanya negatif yang kita dapat, tapi ada hikmahnya bahwa walaupun kita tidak langsung Bapak datang ke Buton, tapi bisa kita bertemu walaupun dalam virtual. Kami sangat mengharapkan Bapak bisa memberikan wawasan pengetahuan yang luas kepada dosen-dosen kami
karena kami sadari tentunya kita akan Universitas Muhammadiyah Buton pasti selalu berbenah, berusaha semaksimal mungkin untuk melayakkan diri sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang bisa mencerdaskan anak-anak bangsa seperti harapan dalam konstitusi Indonesia yang kita harapkan. Kemudian perlu kami sampaikan juga kepada para tim, pertisat utamanya Universitas Muhammadiyah Buton dalam hal ini sebagai ketuanya adalah Pak Anwar. Dalam kegiatan hibah Deta Sering ini, tentunya hibah yang kita terima hari ini jangan dijadikan sebagai hal yang biasa-biasa. Kalau saya boleh menyampaikan, ini sebetulnya merupakan hal yang sangat luar biasa, sehingga segala gerik, segala langkah-langkah yang kita lakukan itu memberikan kontribusi atau manfaat yang luar biasa, sehingga outcome yang diharapkan dalam kegiatan pengembangan dan pemutahan kurikulum ini dalam waktu 14 hari seperti jadwal yang kami lihat ini ada 14 hari, itu bisa menghasilkan dokumen kurikulum. Walaupun perlu kami sampaikan kepada Pak Dr. Eman Sulaiman bahwa sesungguhnya Universitas Muhammadiyah Buton sudah mulai melakukan proses, namun tentunya proses kurikulum yang kami lakukan tentu masih banyak penambahan masukan-masukan dari Pak Eman Sulaiman, sehingga nantinya dengan setelah mengikuti kegiatan ini kami sangat mengharapkan bahwa buku kurikulum yang dihasilkan merupakan sesuatu yang berkualitas. Karena ini lagi-lagi kembali kepada bahwa tujuan pencapaian dari implementasi ya kampus Merdeka Belajar ini sesungguhnya adalah bagaimana anak-anak kita nanti setelah lulus mereka bisa berkarya dan tidak menjadi pengangguran. Artinya mereka siap bekerja dimanapun mereka ditempatkan. Oleh karena itu satu pesan yang selaku pimpinan tentu punya tanggung jawab yang penuh terkait dengan keberhasilan kegiatan ini. Kami sangat berharap bahwa seluruh komponen yang terlibat, baik dosen sebagai peserta pada hari jawab, sehingga apa yang menjadi harapan dari Mas Nadiem selaku penanggung jawab penuh dari pemerintah itu merasa bahagia dan bangga, artinya bahwa dana yang diberikan kepada Universitas Muhammadiyah Buton itu bisa dilaksanakan dan bisa diimplementasikan dengan baik. Saya kira itu merupakan wujud tanggung jawab kita sebagai anak bangsa, lebih kembali kepada bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tentunya ini kata yang paling bijak untuk bisa kita saling menyampaikan, sehingga betul-betul bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita juga para lembaga pelaksana kegiatan akademik bisa berwibawa, bisa elegan, dan bisa punya kualitas, dan tentunya pada akhirnya endingnya bahwa mahasiswa akan banyak masuk Universitas Muhammadiyah Buton dan memiliki kualitas yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Saya kira demikian yang Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Dr. Eman Sulaiman untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami di Universitas Muhammadiyah Buton untuk bisa menghasilkan dokumen buku kurikulum bagi program studi yang berkualitas. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih opening speech yang diantarkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Buton. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan diantarkan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Eman Sulaiman. Harapannya Bapak Ibu dosen yang hadir hari ini, mari kita simak secara cermat dan maksimal, sehingga materi yang pertama ini bisa kita menjadi penerus untuk materi-materi selanjutnya. Ya, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, mari kita sama-sama mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Eman Sulaiman. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat.
Sebelum Pak Eman memberikan materinya, sedikit saya berikan pengantar biodata diri beliau. Ya, Bapak Dr. Eman Sulaiman saat ini aktif menjadi dosen Fakultas Ekonomi Universitas Singa Perbangsa Karawang yang pada tahun 2019 beliau meraih gelar doktor di ilmu manajemen konsultasi MSDM Kontemporer Unpas Bandung tahun 2019. Ya, saya kira untuk biodata diri beliau namanya cukup. Untuk memaksimalkan waktu, saya langsung berikan kesempatan kepada Bapak Eman Sulaiman. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asrul, yang saya hormati, dan terutama Ibu Rektor, Pak Dekan, dan para pimpinan, Wakil Rektor, dan sebagainya, para dosen yang saya cintai. Alhamdulillah, saya bisa bertemu via virtual ini. Alhamdulillah. Dan semua para dosen kita sharing saja, Bu Rektor. Ya, jadi tentu perlu kami sampaikan bahwa Bu Rektor dan Sivitas Akademika di Muhammadiyah harus berbangga dan harus senang. Mengapa? Karena saya ini adalah termasuk produk dari Universitas Muhammadiyah. Dan ya, jadi saya ini adalah produk dari Muhammadiyah. Dan saya masih sampai hari ini masih komunikasi dengan beberapa dosen saya di Muhammadiyah. Di antaranya dosen saya adalah mungkin Bapak Ibu kenal Profesor Suhendar Sulaiman dari Muhammadiyah Jakarta, dan Profesor Abdul Hamid dan Profesor Agus Suradika. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sharing saja bahwa dan sampai sekalian timnya dengan timnya tidak berangkat dari nol. Tidak berangkat dari nol. Tadi sudah disampaikan sama Bu Rektor bahwa kaitan dengan kurikulum ini kita tidak berangkat dari nol. Dan ini adalah kompetisi ya. Kompetisi semua, dan tidak semua dapat program ini. Dan ini salah satu prestasi yang luar biasa dari Muhammadiyah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini singkat saja biodata saya udah tadi disampaikan. Berbeda ini lagi pakai PC Bu Rektor ya, Pak Asrul. Oke, ya, dan saya produk pesantren juga ya. Oke, baik Bapak Ibu. Tentu hari ini kita harus bersyukur ya. Ini kita harus bersyukur masih punya napas dan lain sebagainya ya. Berikutnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan bahwa bukan hanya diperhatikan tapi dibaca secara detail bahwa dasar implementasi daripada kurikulum itu diantaranya adalah Permendikbud nomor 3 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Ada banyak perubahan. Kalau dari 8 standar yang kita pahami bersama adalah ada 8 standar pendidikan,
pengertian, pengabdian dan sebagainya itu tidak banyak berubah, Bapak Ibu. Ya, tidak banyak berubah. Yang banyak berubahnya itu adalah di dalamnya, kontennya. Ya. Dan ini perlu dicermati oleh para sivitas akademika, para sivitas akademik, terutama oleh jajaran prodi dan para pimpinan yang lainnya, yaitu kaitan dengan permen. Berikutnya, kaitan dengan kurikulum yang kami sampaikan itu adalah semangatnya kurikulum kaitan dengan kampus merdeka, ya, atau merdeka belajar. Merdeka belajar itu semangatnya di situ, itu poin penting, ya. Dan banyak yang merdeka itu, Bapak Ibu, adalah bukan dosennya, bukan para pimpinannya. Yang merdeka itu adalah mahasiswanya. Jadi nanti mahasiswanya bisa belajar di prodi lain di dalam Muhammadiyah, ya. Bisa mahasiswanya belajar di prodi lain di luar Muhammadiyah, ya, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu perlu distandarisasi dan sebagainya. Distandarisasi apanya? Ya tentu adalah isi atau konten daripada beberapa uji kurikulum itu. Ya. Dan ini perlu perhatian, dan saya ini prolog saja. Dan perlu kami sampaikan, mungkin sudah dapat share Pak Asrul dan beberapa dosen di Muhammadiyah. Sekarang ada panduan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, itu adalah poin penting di dalam kurikulum atau model Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar itu adalah poin pentingnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan atau ada tambahan kompetensi yang lainnya, ya, supaya mereka bisa berkompetisi dan lain-lain. Yang paling penting di dalam uji kurikulum itu adalah diantaranya adalah kaitan dengan masalah literasi data dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah paham semua, saya pastikan ini pengertian kurikulum, ya, kaitan di dalamnya itu ada serangkaian mata kuliah, silabus atau materi ajar, program kegiatan dan sebagainya. Dan aktual kurikulumnya itu proses pembelajaran, proses evaluasi asesmen, dan penciptaan suasana pembelajaran. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kurikulum itu pengertiannya adalah yang di dalam pasal 35 itu, kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, bahwa ini tidak banyak berubah tentunya dalam definisi ini. Tentu ada beberapa konten atau istilah-istilah yang lain sebut capaian pembelajaran sebagainya, perlu di-upgrade. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke. Berikutnya ini adalah perlu diperhatikan bahwa ini kaitan kurikulum baru itu yang selalu berubah itu adalah jumlah mata kuliahnya, besaran SKS, isi materi kuliahnya, susunan mata kuliah, nama dan kode mata kuliah, rumusan tujuannya, sarana pembelajaran dan sebagainya. Ini yang selalu berubah.
Yang kadang sulit berubah ini adalah bentuk pembelajarannya. Bahkan bentuk pembelajaran sekarang di Permendikbud yang terbaru itu ada 10, ya, termasuk riset, pembelajaran atau magang, kewirausahaan dan sebagainya. Kalau di Permen 44 itu masih ada 4, ya, ada penambahan sampai 6. Semuanya ada 10. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang terkadang dirasa sulit berubah untuk pembelajaran karena kita beradaptasi. Kalau dulu paradigmanya itu dosen itu mengajar, ya kalau sekarang lebih kepada memfasilitasi, ya, interkoneksi, menyambungkan satu sama lainnya atau disebut link and match. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, ini yang kadang sulit berubah. Tapi tidak ada yang sulit kalau kita semua, ya, semua komitmen dan kita mendukung program-program pemerintah yang terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Oke Bapak Ibu sekalian, bahwa ini sudah paham betul, ini di dalam taksonomi Bloom itu ada kaitan dengan afektif, kognitif, psikomotor, dan ini tidak banyak berubah, tapi di dalamnya kontennya yang berubah. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya ini adalah kaitan dengan standar pendidikan kita. Nah ini tentu di dalam standar, ada 8 standar tadi, standar penelitiannya ada 8, standar pendidikannya itu ada 8, penelitiannya ada 8, dan pengabdiannya juga ada 8. Nah ini dari 8 standar nasional ini tidak banyak berubah, tapi di dalamnya saja. Ya, jadi tidak banyak berubah. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang perlu di-upgrade itu yang terutama adalah pencapaian atau CPL prodi. Ini tentu para prodi di lingkungan Muhammadiyah Buton saya pastikan sudah mengupgrade-nya. Oke, berikutnya ini outcome based education. Ya, saya lanjut aja ini. Oke, Bapak Ibu, berikutnya ini adalah kaitan tahapan penyusunan dokumen kurikulum. Nah, tentu Bapak Ibu di Universitas Muhammadiyah ini adalah sudah melakukan yang disebut lokakarya kurikulum dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama ideal, yang paling penting itu ini adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan di pasar supaya nanti produk-produk Universitas Muhammadiyah Buton itu terserap atau laku di pasaran lah gampangnya begitu. Oke. Berikutnya ini yang perlu di-upgrade lagi adalah Bapak Ibu itu adalah menyusun profil lulusan. Profil lulusan inilah, ini yang paling penting, maksudnya nanti lulusan-lulusan Muhammadiyah di beberapa prodi itu untuk menjadi apa? Misalkan untuk menjadi analis, untuk menjadi tenaga profesional, untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi yang lainnya. Ini profil lulusan harus harus dirumuskan, harus dibuatkan. Lalu berikutnya dibuatkan matrik, lalu tentu breakdown-nya dari profil lulusan tadi, ya, profil lulusan tadi, sehingga nanti terbentuk melalui bahan kajian, dan bahan kajian itulah disebut nanti mata kuliah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu lokakarya kurikulum itu biasanya dosen
riweuh, ribut gitu kan. Ini ini mata kuliah ini harus hilang, mata kuliah ini ada, ini mata kuliah rebutan mata kuliah. Oh mata kuliah ini hilang, nanti gimana saya ngajar dan sebagainya. Itu fenomena yang ada di beberapa perguruan tinggi. Nah sekarang adalah bukan pada konteks mata kuliah, tapi lebih kepada fokusnya adalah diantaranya adalah profil lulusan. Tentu ada beberapa tahap ini fokus profil lulusan kita. Lulusan kita itu nanti mau jadi apa di kemudian hari setelah lulus. Maka nanti mungkin sebagai bahan kajian atau menentukan kebijakan di Muhammadiyah atau disebut namanya tracer study itu, nanti lulusan Muhammadiyah itu siapa yang jadi pejabat, siapa jadi pengusaha, siapa yang jadi mungkin dalam tanda petik preman gitu dan sebagainya lah. Tapi saya pastikan enggak. Siapa yang jadi profesor, siapa yang jadi doktor dan lain sebagainya. Sehingga itu terlihat berapa yang terserap di dunia kerja, berapa orang yang nganggur dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah ini tentu para pemangku kepentingan di Universitas Muhammadiyah perlu duduk bareng. Kalau tadi ada lulusannya yang sudah jadi pengusaha, kira-kira diajak ngobrol bareng lah sama Bu Rektor sebagai narasumbernya dan sebagainya. Pasti itu banyak di lulusan Muhammadiyah yang sudah jadi pengusaha dan sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini terutama di dalam proses pencapaian capaian pembelajaran, ini yang paling utama juga keterlibatan di semua dosen. Ya, ini memang tidak mudah ya, tapi ini membutuhkan semua pihak. Dan Bapak Ibu sekalian, di dalam menyusun tadi kurikulum ini juga ini yang paling penting itu hal-hal yang sekarang kekinian kaitan dengan literasi baru, literasi data, literasi teknologi dan lain sebagainya. Ya, jadi ini semua hal-hal yang paling penting di dalam proses penyusunan dokumen kurikulum. Barangkali itu saja yang bisa sampaikan. Nanti kita lebih fokus. Saya akan berdiskusi dengan tim khusus yang kaitan dengan kurikulum ini. Nanti yang akan diketuai sama Pak Anwar Sadat atau Pak Asrul atau PIC-nya Pak Asrul ya kaitan dengan kurikulum. Barangkali itu saja Pak Asrul materi yang ya refresh lah gitu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ini udah hebat-hebat ya. Dan Bapak Ibu sekalian itu bisa ditelaah Pak Asrul, bisa dibaca bersama-sama, ditelaah supaya tidak ada miskomunikasi dan sebagainya karena standarnya kita sama. Dalam tanda petik kitab sucinya kurikulum, dalam tanda petik kitab sucinya itu ada panduan kurikulum gitu Pak Asrul. Ada dibaca, ditelaah supaya ada kepentingan bersama, pengetahuan bersama ya sehingga nanti di dalam menyusun dokumen kurikulum ini sangat mudah dan memudahkan kita bersama. Barangkali itu saja Pak Asrul, Ibu Rektor, nanti kita, karena mungkin ini berjamaah ya para dosen semua, nanti ada kita tim kecil khusus, karena output dari TOR ini, kalau nggak salah itu adalah buku kurikulum di Universitas Muhammadiyah. Maka untuk itu saya nanti butuh buku itu untuk ditelaah. Barangkali itu saja Pak Asrul, terima kasih. Saya serahkan waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Eman Sulaiman. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa dari program Kampus Merdeka ini
Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tentu yang menjadi sasarannya adalah mahasiswa yang merdeka, bukan dosen atau pimpinan-pimpinan universitasnya. Tetapi yang akan merdeka itu adalah mahasiswa, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekedar informasi bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan, dan ini adalah materi pertama. Jadi mungkin karena materi pertama ya tatap muka dan materinya masih ringan, mudah-mudahan di materi kedua akan lebih dalam, dan segera Pak kami akan bentuk, saya akan berkonsultasi dengan Pak Anwar Sadat untuk membuat tim kecil bagaimana supaya harapan dari kegiatan ini, buku kurikulum yang ideal akan terbit untuk Universitas Muhammadiyah Buton secara umum. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada hal-hal yang ingin mau ditanyakan mengenai pendalaman-pendalaman materi mungkin yang terlewat, mungkin karena jaringan dan lain sebagainya. Melalui kesempatan ini, kami persilakan Bapak Ibu bertanya kepada pemateri kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Asrul, boleh saya untuk bertanya ke Pak Asrul atau Ya, silakan Pak. Misalnya. Nanti di dalam TOR itu mungkin lebih kepada kuantitatif Pak. Itu kan ada outputnya, outcome-nya, oh, iya. nanti kita dikuantitatifkan, ya diangkakan, ya, itu masih gelondongan lah. Nah, itu barangkali itu Pak. Misalkan outputnya itu misalkan, karena ini kan buat Muhammadiyah semuanya, misalkan terbuatnya profil lulusan untuk berapa prodi dulu, misalkan. Semuanya ada berapa prodi Pak Asrul? Itu di-unmute dulu. Ya. Ada 15 prodi Pak. Oke, 15 prodi. Misalkan anggap saja ada 15 prodi, idealnya kan semua ada buku panduan itu semuanya. Nanti kita misalkan buat dulu profil lulusan dari fakultas apa atau prodi mana, ya, sehingga nanti terbentuk ada kuantitatif. Anggap saja kalau tadi 15, kalau 50%-nya itu kira-kira ya sekitar 7-8 misalkan. Jadi itu yang saya maksud. Ya, jadi lebih kepada editornya kuantitatif. Nanti diskusi nggak apa-apa sama saya, nggak apa-apa, langsung telepon nggak apa-apa. Dan saya 24 jam Bu Rektor, ya 24 jam insya Allah. Saya untuk Muhammadiyah, insya Allah Bu Rektor, jangan khawatir. Ya, luar biasa komitmennya Pak Dokter. Luar biasa. Saya insya Allah untuk Muhammadiyah, insya Allah lah. Tidak, karena ini Bu Rektor, kita ketemu di Zoom ini itu adalah 1 jam minimal. Ya, 1 jam. Waktunya. Itu menurut Pak Firman begitu. Jadi dari Kemendikbud 1 jam. Kalau kurang dari 1 jam, gampangnya gini deh Bu Rektor atau Pak Asrul, gampangnya kalau kurang dari 1 jam itu nggak dibayar gitu aja gampangnya. Nah, gitu. Jadi kalau nanti kalau kurang dari 1 jam, anggap 60 menit ya, definisinya 1 jam 60 menit. Kalau ketemunya di kelas, maksudnya di Zoom kayak gini adalah cuma 30 menit, lalu itu nanti tim di sana di Buton itu mengeluarkan untuk dibayar dan lain-lain, itu nanti itu temuan. Jadi nggak boleh. Jadi kalau di atas 1 jam, di atas 60 menit, itu boleh. Ya, seperti itu. Ya, jadi nanti saya ada tambahan, telepon langsung, diskusi, atau untuk diskusi khusus bertiga di Zoom ini, atau berenam, seperti kemarin saya dengan Institut Teknologi Kalimantan, enggak bareng berjamaah begini, tapi khusus yang menanganinya saja ada 6 orang. Khusus kita diskusi aja, langsung teknis-teknis, langsung teknis aja, nggak banyak basa-basi deh gitu lah. Langsung to the point, plek, 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 gitu Bu Rektor. Iya. Nah. Berarti nomor HP-nya Pak Dokter.
Udah dikasih Bu, udah sama Pak Asrul tahu. Ya, siap Pak, sudah ada Pak nomor kontaknya. Nomor kontak saya itu ujungnya 19013147140119. Jadi 19 ujungnya. Bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kaitan mungkin saya akan tambahan. Ini Bu Rektor dan semuanya. Ini kampus Muhammadiyah itu nanti harus wajib memfasilitasi mahasiswa untuk belajar di prodi lain atau prodi yang sama di luar Muhammadiyah Buton. Anggap saja ke Muhammadiyah Jakarta misalkan. Ke Muhammadiyah Jakarta, jadi mahasiswa yang di Buton dikirim ke Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk belajar di sana. Nah, itu tentu harus distandarisasi. Harus ada standarnya. Kalau saya rangkum di dalam Permen 03 itu ada 9 yang harus distandarisasi ulang oleh setiap universitas di Indonesia. Itu kerjaan tidak mudah. Nah, ini misalkan lalu nanti prodi di Buton ada mahasiswa lagi yang mau kuliah di prodi yang lain. Ya, di prodi lain. Nah, itu harus distandarisasi. Standar apanya? Standar kurikulumnya harus ada di misalkan bikin role model dulu deh. Tidak semua prodi, misalkan uji coba di Buton, prodi apa aja ya? Manajemen ada, Bu ya? Ada ada manajemen, misalkan sama informatika, misalkan karena mahasiswanya dia ingin mengembangkan informasi ilmu teknologi informasi, jadi dia dia masuk ke program studi yang lain 1 semester. Nah, itu dia harus wajib difasilitasi, dan itu kalau di tempat kami, Bu Rektor di Unsika itu sudah running, sudah berjalan kerjasama dengan beberapa PTN yang lainnya, termasuk di dalam prodi itu sudah jalan. Termasuk kalau Muhammadiyah Buton kerjasama dengan universitas lainnya, itu harus distandarisasi kurikulumnya, distandarisasi wakil rektor bidang kerjasamanya, itu kerja keras ekstra itu saya pasti harus sampai menyentuh pembiayaan. Anggap saja kalau di Universitas Muhammadiyah Buton itu 1 semester, anggap saja asumsi 1 semester itu 5 juta. Ternyata ke Muhammadiyah Jakarta itu bayarnya adalah misalkan 10 juta 1 semester misalkan. Lalu siapa yang mau bayarnya? Dan hal itu harus standarisasi. Itu kerjaan berat memang, betul. Termasuk di dalamnya adalah isi-isi kurikulumnya. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu tidak mudah, Bu Rektor. Saya pastikan Bu Rektor dan timnya tidak mudah. Ini kita harus berubah. Kerja keras, Pak Dokter. Harus kerja keras. Saya insya Allah Bapak, Pak Asrul, atau tim yang lainnya, dan saya sering komunikasi dengan Pak Anwar Sadat. Pak Anwar Sadat yang mana? Oh ya, ini nih. Saya sering komunikasi dengan beliau. Jadi jangan sungkan, jangan khawatir, jangan segan-segan. Langsung aja to the point teknisnya. Jangan banyak basa-basi. Bukan banyak basa-basi ya. Basa-basi, maksud basa-basi itu normatif dari sisi undang-undangnya begini. Itu penting juga sih. Barangkali itu Pak Asrul, Bu Rektor, ya, dan Pak Anwar Sadat. Ini Pak Anwar Sadat yang ganteng. Ya, Pak Dokter, perlu kami sampaikan terkait dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mudah-mudahan di semester ini, Pak Dokter, untuk implementasinya lintas prodi, insya Allah kami bisa laksanakan, insya Allah. Sip, apalagi ditambah dengan penjelasannya dari Pak Dokter, memberi penguatan kepada kami untuk sesegera mungkin. Kalau misalnya lintas PTM ini Pak, lagi sekarang kami berbenah penjajakan untuk MOU Universitas Muhammadiyah
lagi penjajakan sekarang, dan ya mudah-mudahan Pak, karena itu banyak yang betul yang distandarisasi terkait dengan dokumen-dokumen. Sedangkan lintas prodi saja ini Pak lagi penjajakan semua terkait dengan kerjasama prodi, SOP-SOP-nya dan panduan-panduan. Alhamdulillah kami di UM Buton sudah punya lembaga sendiri, lembaga LPP. Ya, lembaga pengenalan pembelajaran, sehingga ya lembaga itulah yang membantu para prodi untuk mendesain implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pak. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan Bapak nanti 14 hari semakin menguatkan kami, seperti tadi tidak basa-basi lah, istilahnya langsung kepada teknik pelaksanaan, sehingga itu memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk sesegera mungkin melaksanakan implementasi MBKM. Itu, Pak Dokter. Siap, Bu Rektor. Luar biasa, Bu Rektor. Ya Pak Sus. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila masih ada hal-hal yang ingin mau ditanyakan, disilakan langsung kepada pemateri untuk disampaikan. Saya Ya. Pak Asrul. Oh ya. Ya. Halo? Ya, silakan Pak, silakan Pak. Oh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pemateri, yang saya hormati Bu Rektor, beserta unsur pimpinan di lingkup Universitas Muhammadiyah Buton, serta seluruh peserta yang sama-sama saya hormati. Baik Pak, saya nama Suwardin, ya, dosen di Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Mendalami sedikit atau banyak hal yang berkaitan dengan kurikulum atau kampus Merdeka ini, Pak. Jadi memang kami sudah mencanangkan atau sudah melakukan beberapa tahapan-tahapan, beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Buton. Namun secara pribadi ini dan berdasarkan diskusi-diskusi di berbagai forum yang berkembang, bahwa ada beberapa pertimbangan di dalam menetapkan atau sharing kurikulum yang dimaksudkan tadi, bahwa prodi tertentu bisa melakukan atau memprogramkan mata kuliah di program studi lain, baik lintas prodi maupun sesama prodi lintas perguruan tinggi. Kebijakan yang kami pahami seperti itu. Namun mungkin ada dalam konteks ini, melalui Bapak yang sangat berbahagia saat ini, kita bisa diskusi atau bisa mendapatkan pencerahan dari Bapak, apakah semua prodi itu bisa lintas prodi untuk kemudian mengimplementasikan program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka itu. Karena dalam kami di Fakultas Keguruan dan Pendidikan, sebenarnya Kampus Merdeka ini identik dengan konsep atau strategi pembelajaran tematik kalau dalam teori sekolah. Jadi mengambil satu tema atau satu kesamaan yang kemudian bisa dikaitkan dari beberapa bidang ilmu kalau dalam teori pembelajaran atau dalam beberapa aspek materi misalnya. Dalam Kampus Merdeka ini saya pribadi menilai atau menganalisa bahwa hampir sama konsepnya seperti itu. Artinya bahwa kurikulum... Mohon maaf Pak Dr. Suwardin. Ya. Ya, kayaknya Pak Eman keluar dari Zoom kita kayaknya Pak. Oh begitu. Kita mohon menunggu sebentar Pak ya. Siap, siap. Nanti dikasih komando Pak Asrul kalau sudah masuk beliau. Siap Pak, siap. Ya, kasih Pak. Ya.
Jaringan ini, Pak Eman itu sudah terlempar di. Saya ini pakai 2 kamera ini. Karena yang satu laptop nyut-nyut. Tutup buka layarnya. Berarti itu yang sedot jaringan berat yang itu, Pak. Apanya Pak Dokter, itu yang sedot jaringan itu, yang 2 kamera itu. Yang sedot jaringan sudah yang pakai 2 kamera saya ini. Tambah 1 lagi kameranya, Pak. Tambah 1 lagi kameranya. Belum masuk beliau? Belum Pak. Kami sudah kabarkan ke beliau dan segera untuk masuk kembali Pak. Oh ya, siap. Asrul. Ya, siap. Ya, bagaimana Pak Anwar? Pak Anwar terlempar lagi dari grup kita di Zoom ini. Pak Asrul, chatnya dinonaktifkan, Pak. Mohon diaktifkan. Ya. Banyak suara sumbang soalnya kalau mic-nya aktif terus. Ya, chatnya Pak Asrul, chatnya Pak dinonaktifkan oleh host. Mohon diaktifkan. Pak Asrul, banyak yang belum isi absen itu, diaktifkan kembali itu chat. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menunggu narsum kita masuk kembali, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di grup chatnya. Apakah semua program studi itu dimungkinkan semua program studi itu bisa terkoneksi dan wajib melaksanakan program Merdeka Belajar ini, artinya lintas prodi tadi. Karena bagaimana yang Bapak jelaskan tadi, bahwa tentunya untuk bisa membuat satu program sinergi antara 2 prodi atau antara 2 perguruan tinggi, itu tentunya harus melalui analisis di mana kira-kira titik temu daripada penguatan profil lulusan. Karena kita khawatir ketika kita tidak melakukan analisis kajian mendalam terhadap koneksitas kurikulum itu sendiri dengan prodi-prodi atau perguruan tinggi lain, maka dimungkinkan itu akan bias profil lulusan. Kalau misalnya tidak
dicari sinergi yang paling rekat, yang paling kuat. Oleh karena itu mungkin artinya dalam pertemuan ini mudah-mudahan kita dapatkan pencerahan dari Bapak bahwa kalau misalnya perguruan tinggi atau program studi tertentu misalnya belum melakukan satu penyesuaian, berarti perguruan tinggi itu harus melakukan penyesuaian untuk bisa mendapatkan sinergi atau keterkaitan kurikulum antara dua program studi. Karena kalau misalnya masing-masing jalan tanpa ada setting kurikulum secara menyeluruh atau tidak ada analisis kurikulum yang mendalam, maka itu bisa profil lulusannya bisa tidak terpenuhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suardin. Ada pengecualian. Apa yang pengecualian itu di prodi dunia kesehatan kedokteran. Itu exception-nya. Itu disimpan dulu lah itu. Di luar itu, maka semua prodi adalah harus melakukan kampus Merdeka Belajar. Tuh. Kalau kesehatan ada diatur tersendiri, Pak. Oke, baik. Kaitan dengan itu ada sinkronisasi antara prodi, misalkan ada prodi di Muhammadiyah, Buton, prodinya manajemen. Lalu tanya misalkan mahasiswanya nanti mau jadi pembisnis. Oke, bisnisnya bisnis apa? Ya, bisnis misalkan bidang pertanian. Bidang pertanian itu maka nanti diberikan difasilitasi untuk mahasiswa kuliah di prodi pertanian atau agrobisnis atau apalah yang selaras. Jadi gampangnya seperti itu, Pak. Tapi tadi nanti Bu Rektor dan di tim Buton itu pasti saya pastikan itu tidak bisa serentak semuanya. Ada berapa tadi? 15 prodi. Saya yakin agak kerja keras luar biasa. Tapi kalau untuk bikin pemodelan ya kira-kira ngobrol lah prodi antar prodi. Yuk kita mau dikasih mau prodi mana dulu yang mirip-mirip atau selaras, termasuk di dalamnya adalah konten dan lain sebagainya. Yang dimaksud tadi analisis tadi itu tidak sebenarnya tidak wah-wah banget lah. Maksud wah-wah banget itu gampangnya gini, teknisnya. Ngobrol lah sama prodi, masing-masing prodi, yuk kita mau bikin role model yang dimotori oleh Bu Rektor dan si tim penjamu jaminan mutu yang ada di sana. Diklopkan beberapa prodi. Karena nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu, ujung-ujungnya kaitan akreditasi. Kalau nanti Ibu Bapak di Muhammadiyah itu tidak menjalankan kampus Merdeka dan sebagainya, gampangnya gini, berarti Muhammadiyah Buton tidak mendukung program pemerintah. Gampangnya gitu deh. Ya, gitu. Jadi tadi kembali saya sepakat exception-nya ada prodi kesehatan, kedokteran itu ada diatur tersendiri Pak Suardin ya. Kalau prodi-prodi yang lain itu wajib melaksanakannya. Begitulah. Dan termasuk program-program literasi di dalamnya. Dan nanti mata kuliahnya tuh Pak Suardin, nama mata kuliah itu nanti bebas. Bebas. Maksudnya tidak lantas harus kalau sekarang misalkan ada statistik, ada mata kuliah sistem informasi atau ekonomi atau apapun lah gitu kan. Itu sebenarnya adalah hanya nama saja. Tapi yang kan definisi mata kuliah itu adalah gabungan dari beberapa bahan kajian. Nanti namanya bisa saja ada konteks yang kekinian, misalkan literasi data mata kuliahnya misalkan atau apalah ya, bisa diatur sedemikian rupa seperti itu. Itu Pak Suardin barangkali dari saya. Jadi kembali tadi saya tegaskan ada prodi yang lain termasuk kesehatan, kedokteran ada exception, ada diatur tersendiri. Kalau prodi-prodi yang lainnya harus dijalankan semuanya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Dr. Sardin, sudah cukup penjelasannya dari Pak pemateri kita? Ya. Ya, baik. Saya terima mungkin kasih. Pak Asrul.
Oh ya, silakan Pak Cecep Nuryadin. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang saya hormati Bu Rektor dan pemateri Pak Dr. Eman. Perkenalkan Pak, saya Cecep Nuryadin. Kayaknya kita kalau dari nama Pak, kayaknya sama-sama orang Sunda Pak ini Pak. Cecep Gorbachev lah. Mohon Pak, aduh hapunten Pak. Oke, ya, maka. Wilujeng. Jadi gini Pak, saya sempat membaca terkait dengan pembelajaran kampus Merdeka ini, kan ada juga program yang di Permen nomor 3 itu kalau nggak salah, terkait mahasiswa itu bisa mengambil perkuliahan di luar prodi, artinya di instansi ataupun misalnya di desa-desa seperti itu, di perdesaan. Nah, mungkin itu kan bisa sampai 2 semester, berarti ya kurang lebih 1 tahun. Nah, itu mungkin program itu yang mungkin dan baru memang ya untuk kami. Nah, itu modelnya nanti seperti apa? Kalau tadi kan yang dibahas nanti lintas prodi mungkin oke lah kalau lintas prodi gitu ya. Nah, ini di luar dari prodi itu sendiri, mungkin bagaimana konsepnya dan arahnya nanti seperti apa, seperti itu. Mangga Pak, atur nuhun. Oke Pak, betul sekali. Itu di dalam Permen 03 itu yang sangat baru sekali adalah pasal 18. Bapak bisa baca itu. Itu baru sekali. Oke. Yang kaitan tadi dengan 1 semester di instansi lain dan itu dibolehkan oleh Permen itu. Lalu gimana Pak pengaturannya? Pengaturannya yang setara, Pak. Setara dan disetarakan dengan 20 SKS. Misalkan satu prodi di fakultas informatika di tempat lain, di universitas lain. Jadi itu yang sinkronisasi, yang diharmonisasi, yang mirip-mirip, yang mendukung tadi profil lulusan atau capaian pembelajaran. Gitu gampangnya, Pak. Pak Cecep gimana? Bisa nangkap? Siap, Pak. Pesannya. Ya. Nah, Pak Cecep tugasnya sekarang itu download Permen 3 tahun 2000 itu, ditelaah, dibulak-balik, itu ada pasal 3, beberapa pasal. 18. Pasal 18. Dan beberapa pasal yang lainnya, itu termasuk model pembelajaran, Pak. Model pembelajaran itu ada 4 di Permen 44 itu, yang sekarang ada 10. Termasuk magang, termasuk pendidikan militer, Pak. Bisa saja nanti instansi dengan instansi yang lain bisa kerjasama dengan batalion atau kodim yang lainnya. Gitu. Mungkin di Bapak di sana ada menwa dan lain-lain, itu ekstrakurikulernya sekarang bisa disinkronisasi dengan model pola pembelajaran. Itu Pak Cecep. Jadi kalau tadi Pak Cecep kaitan bagaimana Pak kalau dengan instansi lain, misalkan anggap saja Universitas Muhammadiyah dengan Unsika ke Karawang. Nah, nanti warek-warek bidang kerjasamanya ya harus bekerja tuh ya, dan dibawa dengan tim prodi yang lain. Kira-kira mau yang, karena kalau di Karawang ini Pak Cecep perlu tahu Pak Asrul, itu kan pusat industri banyak ya di sini, lebih dari 1.000 industri. Mulai dari pabrik sendal jepit sampai pabrik duit ada di Karawang semua. Ya. Pak. Nah, jadi nanti motor Honda, Yamaha dan lain-lain itu yang dikirim ke Halmahera ke Sulawesi itu dibikinnya di Karawang, Pak Asrul. Ya. Jadi di sini banyak, nanti bisa Muhammadiyah kerjasama dengan misalkan dengan Unsika. Misalkan yang kaitan teknologi informasi atau kaitan dengan fakultas teknik dan lain sebagainya. Itu Pak, tapi 1 semester setara dengan 20 SKS. Lalu pertanyaan berikutnya, gimana Pak kalau mahasiswa yang pintar-pintar itu? Kan itu dibolehkan, kita nggak bisa ngambil 20 SKS.
24 SKS, dibolehkan itu. Nah, maka untuk itulah harus dibuat standarnya. Nah, nanti tim SPI-nya, sistem penjamu internalnya ya harus dibuatkan dulu standarnya. Jadi ada di tempat kami itu yang belum diupdate itu lebih dari 275 standar yang ada yang harus diselaraskan. Coba liur ke Pak Cecep. Biasa. Biar bisa nih, Pak. Oke. Kembali sekarang kaitan kampus Merdeka Belajar itu adalah yang merdeka belajar adalah mahasiswanya, dosen mah kudu 3 sararibu. Dosen termasuk sararibu pisan. Termasuk Pak Eman, saya sibuk pisan Pak Cecep. Mending seliur saya buk. Oke, Pak Cecep. Ya, Pak, Mangga Pak Cecep. Ya, baik. Terima kasih Pak Eman atas jawabannya. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri kita. Disilakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 14 hari dan jadwal berikutnya nanti di tanggal 17 Oktober, tepatnya hari Sabtu nanti. Mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan jumpa kembali di materi kedua. Ya, dan kami juga mengingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom chat supaya kami panitia bisa mengetahui kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada, sebelum kita tutup, mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Anwar. Mungkin ada yang perlu disampaikan, silakan. Pak Anwar. Kangen saya Pak Anwar. Pak Anwar Sadat. Bos ini. Pak Anwar. Halo Pak Anwar. Pak Anwar Sadat. Ya, jaringan saya jelek. Jelek. Ya, mungkin ada yang mau ingin disampaikan sebelum kita tutup. Jaringan jelek. Ya udah kedengar Pak Anwar. Kedengar Pak. Suara Bapak merdu. Pak Anwar Sadat, kami menunggu komentarnya ini. Sok atuh mangga Pak Anwar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eman telah memberikan arahan kepada kami tentang program pembelajaran dengan kegiatan peningkatan dan pemutahiran kurikulum sesuai dengan standar kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kami berharap dengan adanya materi ini, kami sementara di 15 prodi di Universitas Muhammadiyah Buton ini sementara merampungkan buku kurikulum masing-masing prodi, dan itu sebagai luaran daripada program ini untuk bisa memahami apa makna daripada kebaikan untuk buku kurikulum untuk peningkatan akreditasi program studi maupun institusi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan data sharing ini dapat membantu universitas kami untuk meningkatkan kurikulum atau meningkatkan akreditasi program studi maupun institusi. Untuk selanjutnya ada untuk materi pemutahiran kurikulum ini ada sekitar 14 hari. Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya karena kondisi kami juga tadi itu
mati lampu di sekitaran kami sehingga akan berdampak ke jaringan dari teman-teman. Jadi itu saja dari saya, Pak Asrul. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Eman telah memberikan arahan kepada kami. Mudah-mudahan langkah selanjutnya bisa ada diskusi-diskusi yang lebih intens untuk kita diskusikan. Saya kembalikan ke Pak Asrul Nazar. Silakan Pak Asrul. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar atas closing statement sebelum kita tutup kegiatan kita pagi ini. Mungkin Pak Eman ada yang perlu mau disampaikan sebelum kita tutup? Oke, Pak Asrul, Bu Rektor, Pak Anwar Sadat, Pak Cecep, dan Pak Suardin, dan yang lainnya dosen-dosen saya yang saya cintai, bahwa saya butuh Pak Asrul dikirim buku kurikulum yang ada. Nanti supaya saya bisa telah atau dokumen-dokumen kaitan kurikulum yang ada yang kita akan perbaiki atau di-upgrade apa saja, sehingga saya bisa optimal untuk berkontribusi kepada kurikulum yang ada di Muhammadiyah itu, ya. Jadi supaya saya, karena ada di program di Dikti itu dulu pernah dengar Pak Cecep, itu ada dosen merenung. Nah, pernah dengar ada dosen merenung, Pak Asrul ya? Pernah Pak, pernah. Nah, pernah Pak Eman. Jadi saya harus sebentar berenung, membaca kurikulum yang ada, berkontemplasi, ya, diiterasi itu naik turun, kira-kira pasnya di mana supaya chemistry-nya ketemu seperti itu. Barangkali itu Pak Asrul yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Ingat Pak Asrul, Eman itu singkatan enak dan nyaman, atau Eman itu ekonomi, manajemen, dan akuntansi, ya. Jadi kalau Pak Asrul boleh hari ini soal lihat, baca, ditulis di Google, ditulis aja Eman Unsika, itu pasti deretan pertama di Google, pasti begitu. Jadi itu Eman itu ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Kalau akuntansinya agak dipaksakan lah, ya. Oke, baik, terima kasih. Monggo Pak Asrul, salam hormat, saya sama Bu Rektor. Ya, baik. Terima kasih Pak Eman atas kesediaannya pagi ini, atas waktunya ya dan kesempatannya. Mudah-mudahan di hari Sabtu nanti, tanggal 17 Oktober, kita tidak ada halangan bertemu kembali di materi kedua. Dan untuk buku Pak Asrul, maaf, saya satu lagi. Ya, silakan Pak. Satu tim kurikulum, maaf Pak Asrul, satu tim kurikulum harus baca Permen 03 tahun 2020. Permendikbud Pak ya, Permendikbud Pak ya. Permendikbud ya. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi, ya. Yang kedua adalah Permen nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi. Yang ketiga adalah buku panduan kurikulum yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, supaya nanti chemistry, dataset, tim yang lainnya nyambung, supaya kita menyamakan seperti dirijen lah. Dirijen itu kan mari kita samakan suaranya kan gitu. Ya, jadi supaya sama suaranya, baca aturannya yang sama, panduannya yang sama, seperti insya Allah mudah-mudahan kita akan memberikan terbaik untuk bangsa ini, khususnya di Muhammadiyah Buton. Itu barangkali Pak Asrul. Ya, baik Pak Eman. Saya mohon maaf sebelumnya. Mari kita sama-sama dengarkan closing statement dari Rektor Universitas Muhammadiyah Buton kepada Ibu Dr. Ode Al-Zarliani, Sarjana Pertanian, Magister Manajemen. Kami silakan dengan hormat.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, oke. setelah kita mendengarkan penjelasan, walaupun lebih kurang hampir 1 jam lebih, alhamdulillah banyak masukan-masukan, informasi-informasi yang mutakhir terkait dengan implementasi mereka belajar kampus Merdeka. Tentu ini merupakan hal yang penting untuk bisa kita implementasikan. Tadi sudah saya selaku pimpinan berbangga Pak, berbahagia. Saya melihat dosen-dosen kami sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini, apalagi Pak Dr. Eman Sulaiman luar biasa juga, sangat komunikatif sampai menyampaikan bahwa Eman enak dan nyaman. Tentunya itu memberikan peluang bagi kami. Ternyata Pak komunikatif, apalagi Bapak sebagai luaran dari Muhammadiyah, tentunya kita satu pemahaman, satu persepsi bahwa kita bekerja untuk lembaga. Tentunya kita tidak hitung-hitung Pak terkait dengan waktu, kita tidak perlu hitung waktu, kita tetap menerima 24